Udah, sampun, monggo bisa dimulai. Zoom-nya nggak bisa, YouTube-nya nggak bisa ternyata. Terpaksa ini, record lewat Oke, cloud. oke. Jadi mungkin nanti Kak Tika atau Kak Oke, Mirza butuh dokumentasinya, nanti saya kasihkan linknya aja. oke, 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 oke. Oke, monggo bisa dimulai, Kak Tika sama Kak Mirza. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke. Ini maaf, Tika, kameranya emang off ya? Atau? Bentar Kak, baru mau pakai jilbab. Oh ya, oke, oke. Oh, biar lebih enak aja gitu diskusinya. Oh ya, Mas, maaf. Ini berapa jam ya waktunya ya? Tadi katanya Kak Eka minimal itu 1 jam. Cuma menyesuaikan aja nanti. Minimal. Minim, Oh, minimal minimal, sejam. minimal, Oh minimal iya, iya. sejam. Enggak, Mas. Menyesuaikan, Oh, menyesuaikan. iya, iya. Oke. Oke, biar aku atur maksudnya nanti untuk apa materi sama ininya ya. Oh, Oke, aman. halo Mbak Tika. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, ini kita ini aja ya, maksudnya brainstorming aja sama diskusi aja ya. Nah, Iya mungkin Kak. sebelumnya aku mau nanya dulu nih, untuk Mbak Tika sendiri ini first time atau udah berapa kali sebelumnya LPDP? Ini pertama kalinya Kak. Oh, pertama kali. Fresh Iya, graduate atau udah ada pengalaman kerja sebelumnya? belum fresh graduate. Oh, baru lulus berarti ya. Iya baru. Kapan lulusnya? Tahun kemarin? Tahun ini bulan Mei kemarin. Oh, aduh, baru banget ya. Oke, oke. Iya. Rencana kemana ininya, studi S2-nya? Rencana ke Universitas Brawijaya Kak. Oh, Brawijaya. Jurusannya maaf, apa Mbak? Kau boleh tahu? Kemarin jurusan ilmu hukum, S2-nya mau ambil kenotariatan. Oh ya, oke, oke. Ya, pas ya. Berarti lebih ke apa dulu penjurusannya, apa? Perdata atau apa? Perdata Kak. Oh, perdata. Oh ya, pas ya, kenotariatan berarti. Iya Oke, Kak. mungkin untuk hari ini kita brainstorming aja ya, sedikit perkenalan LPDP itu apa, dan sebetulnya aku di sini ingin lebih memberikan semacam esensi dan insight LPDP ini sebetulnya apa sih ya, dalam arti supaya Mbak Tika juga bisa memetakan lebih clear untuk goals dan kedepannya itu step-stepnya akan seperti apa, kayak gitu ya. Karena kan kemarin sempat di grup ya, sempat dibilang apa, masih agak bingung ya katanya ya untuk Iya SK Kak. dan segala macam. Oke, ya Iya. udah nggak apa-apa. Mungkin aku ini dulu ya, share screen dulu sebentar. Mana ini? Oke, sebentar. Ini maaf ya, nggak sederhana. Aku memang nggak bikin terlalu panjang biar nggak terlalu ini bosen nantinya. Oke, kelihatan nggak Mbak ininya? Kelihatan Kak. Oke, eh, jadi gini ya, sebelum kita telaah lebih jauh ya Mbak ya, tentang LPDP ini, apalagi kan Mbak Tika ini posisinya memang masih fresh grade ya, gitu. Artinya memang pengalaman kerja itu udah pasti belum, karena kan ini baru lulus banget. Tapi maaf, sebelumnya udah pernah aktif nggak di himpunan, di organisasi atau apa? Pernah, tapi cuman setahun di Oh, organisasi setahun. kampus. Oh, oke, oke, oke. Iya. Oh, organisasi luar, komunitas gitu apa? Kalau organisasi luar cuman posbakum sih Kak. Oh, pos bakum. Oh, tapi lumayan lah. Berapa Iya. lama waktu itu? Nggak sampai setahun. Oh, nggak sampai setahun. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa ya. Kita sedikit dulu aja ya, introduction mengenai LPDP. Nah, jadi aku langsung aja ya, Mbak ya. Nah, jadi karena ini first time, maka penting untuk Mbak Tika tahu ya, sebetulnya LPDP itu apa ya. Ini yang harus Mbak Tika apa tanamkan di eh, apa pikiran Mbak Tika, what is LPDP? Ya, LPDP ini sebetulnya apa gitu ya. Gitu. Dia nggak hanya sekedar penyalur beasiswa, tapi ada hal lain, nilai lain yang harus Mbak Tika tahu gitu, supaya nanti lebih mudah ya.
Mbak Tika untuk menentukan step ke depannya akan seperti apa. Sehingga dari situ kita akan paham what is it for us, ya. Untuk kita ini sebetulnya apa sih LPDP ini, gitu ya. Nah, ini penting kenapa? Karena ya tadi yang aku bilang gitu. Ini bukan cuma sekedar lembaga penyalur beasiswa, ya. Tapi dengan kita mengetahui, ya, misalnya seperti visi, misi LPDP, kita jadi tahu gitu bahwa LPDP ini ada satu benang merah yang memang bisa dikaitkan dengan kita dan pastinya goals kita ke depannya, gitu. Itu yang harus kita tanamkan, gitu. Nah, sehingga pasti muncul pertanyaan lebih lanjut. What am I going to do? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Ya, seperti itu. Nah, maka dari sini ya, ini kita mencoba untuk membedah dulu ya secara personal. Karena ini Mbak Tika first time ya, ini juga yang sebetulnya aku dapat juga dari mentor-mentor sebelumnya, itu terkait dengan personal reflection ya, atau refleksi personal. Kenapa ini penting ya? Karena Mbak Tika juga harus paham bahwa LPDP ini it's all about yourself. Ini adalah tentang diri Mbak Tika sendiri. Jadi kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri, ya aku bisa bilang sebetulnya itu udah lampu merah. Kenapa? Karena yang akan kita paparkan, yang akan kita pelajari, itu justru ada diri kita sendiri, Mbak. Bukan orang lain. Nah, makanya kenapa personal reflection ini penting. Nah, cara untuk kita memahami personal reflection itu, ya, dari yang pengalaman aku pelajari dari mentor-mentor sebelumnya, ya, dan ini juga aku terapkan ya, dan memang pada akhirnya ini alhamdulillah menjadi kunci keberhasilan aku juga kemarin gitu di batch 1 kemarin. Yaitu pertama kita harus bertanya kepada diri kita, who are you? Ya, kamu itu siapa? Kalau bisa atau kalau misalkan Mbak Tika ada waktu, coba aja iseng depan kaca, terus diulang-ulang, ya. Who am I? Aku ini siapa? Ya, gitu. Terus itu ulang depan kaca supaya kita paham kita ini siapa, status kita ini apa, gitu, ya. Nah, sama juga ya, kita juga bisa mengubah pertanyaan lain, misalkan what are you? Kamu ini apa? Gitu ya. Gitu. Status kamu ini apa? Ya. Pekerjaan kamu ini apa? Ya. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa membedah lebih lanjut tentang misalnya what are your goals? Tujuan kamu ini apa? Ya. Paling enggak tujuan hidup saya ini apa? Gitu. Ya. Kita bisa bertanya ke diri kita sendiri, apa sih tujuan hidup saya? Ya, jangka pendek, ya, jangka menengah, jangka panjang. Ya, kenapa ini penting? Ya, karena ini juga yang nanti akan menjadi kunci kontribusi yang akan kita tawarkan di LPDP. Ya, jangka pendek, menengah, panjangnya itu akan seperti apa? Gitu. Nah, makanya penting bagi kita, Batika juga untuk tahu apa nih yang akan saya lakukan dalam berapa tahun ke depan. Seperti itu. Nah, yang terakhir ya terkait dengan personal reflection ini adalah apa sih yang udah Mbak Tika berikan ke masyarakat. Nah, kenapa ini aku highlight ya, dan ini pasti selalu di-highlight oleh semua mentor juga. Karena LPDP itu adalah berkaitan dengan kontribusi kepada masyarakat. Itu yang penting ya. Dan bukan masalah LPDP-nya aja sih Mbak sebetulnya. Kalau kita kaitkan logika secara umum aja atau sederhana, ya memang ini menjadi satu hal yang ada atau nggak ada LPDP ya, ini pasti akan menjadi pertimbangan orang lain juga gitu loh. Apa sih manfaat yang sudah kamu berikan kepada masyarakat? Mbak Tika misalnya ingin melamar pekerjaan ke satu perusahaan, ya. Jangankan misalkan perusahaan asing, perusahaan lokal aja, itu pasti akan melihat apa yang sudah kamu lakukan terhadap lingkungan kamu, dari skill yang kamu miliki. Itu kan kontribusi, gitu. Makanya di sini, ya, apa namanya itu, kebermanfaatan kita, prestasi yang udah kita tuai, itu bukan cuma untuk diri kita sendiri. Tapi untuk orang lain itu impact-nya apa? Gitu. Nah, ini yang kalau aku bilang menjadi kunci dari personal reflection. Gitu. Nah, ini aku tekankan juga ke Mbak Tika ya, karena berhubung Mbak Tika baru first time. Ya, apa namanya, aku bukannya menakut-nakuti, ya. Tapi ini memang menjadi kunci untuk bisa, kalau memang insya Allah ya, semoga menjadi rezekinya Mbak Tika, ya. Ketika Mbak Tika kuat dan paham betul ya personal reflection dari Mbak Tika itu sendiri,
ya. Dan Mbak Tika berusaha secara optimal nanti melalui mentoring, ya, rutin misalkan mock up interview ketika lolos di tes substansi, ya insya Allah kalau emang rezekinya Mbak Tika bisa lolos menjadi gitu. Karena yang ingin aku tekankan di sini, terutama bagi teman-teman fresh grad itu ketika kita nggak bisa mengenal diri sendiri, apalagi kita kondisi baru lulus, kita jadi nanti nggak jelas tujuan kita mau apa, kerja kita mau di mana, karir kita apa, kontribusi aja mungkin kita masih abstrak. Dan itu hal yang memang harus kita hindari, terutama ketika kita melamar ke LPDP yang notabene memang sangat menekankan kepada dampak ke masyarakat. Mungkin aku agak stop dulu sampai sini ya. Gimana Mbak Tika? Ada yang mau ditanyain nggak tentang ini? Nggak ada, Kak, sejauh ini. Oke ya. Oke. Nah, kalau kita udah paham tentang personal reflection kita, nah ini sesuai judul ya. Makanya aku tulis The Essence Towards Becoming LPDP Worthy. Ya. Esensi atau inti dari kita menjadi worthy LPDP itu harus seperti apa sih sebetulnya? Orang pasti bertanya ya. Kita harus seperti apa sih kalau ingin menjadi seorang worthy LPDP gitu ya? Esensinya gimana? Singkat aja. Yang pertama ya, dari yang tadi aku jelaskan, kita harus bisa memahami personal core values dan juga value dari LPDP. Kita paham nilai diri kita ini apa aja, dan kita paham nilai yang memang diinginkan LPDP itu apa. Oke, LPDP menginginkan bahwa kita harus memiliki impact kepada masyarakat. Berarti nilai saya apa nih? Yang kira-kira bisa dikaitkan dengan impact ke masyarakat. Oh, saya memiliki skill public speaking misalnya. Oke, misalnya komunitas apa yang sudah kita ikuti dalam kaitan dengan public speaking. Oh, saya pernah ikut ini. Oke. Dari komunitas itu apa yang sudah kamu perbuat kepada masyarakat? Jadi sekecil apapun kontribusi kita, ya, sekecil apapun nilai yang kita berikan di masyarakat, itu udah pasti akan diapresiasi orang, gitu. Nggak perlu yang besar, yang wow itu enggak, gitu. Lingkungan terdekat pun itu nggak ada masalah, gitu. Nah, jadi itu langkah pertama. Sehingga nanti ketika menuju langkah kedua, dan ini terutama akan sangat kelihatan ketika nanti di tes substansi adalah Mbak Tika harus memposisikan sebagai marketing agent for yourself. Jadi Mbak Tika ini menjual nilai dari diri Mbak Tika sendiri, gitu. Dan itu Mbak Tika jual bukan cuman di interview, di essay pun Mbak Tika jual, gitu. Jadi kita ini marketing, Mbak, ya, terutama dalam konteks LPDP ini, gitu. Karena kalau kita nggak menjadi marketing, kita nggak menawarkan kelebihan kita, apa yang bisa dipertimbangkan oleh pihak komite LPDP, gitu. Tapi ingat ya, maksud aku kita menjual ini bukan sombong, bukan, tapi kita membeberkan fakta bahwa saya punya prestasi ini, hasilnya kepada masyarakatnya seperti ini, ya, dan dampak secara berkelanjutannya seperti ini, kayak gitu. Jadi beda gitu ya, gitu. Kita bukan tinggi secara omongan bukan, tapi kita membeberkan fakta dan memang kenyataannya seperti itu, gitu. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini selalu posisikan diri Mbak Tika itu adalah remember, you are an agent, you are a marketing agent for yourself, gitu. Dan itu Mbak Tika tuangkan dalam kata-kata baik di essay maupun nanti ketika interview nanti di akhir. Nah, sehingga kalau itu sudah selesai, kita pahami secara betul, maka kita maju ke itu tadi. Artinya potensi untuk bisa menjadi UAR di LPDP itu terbuka sangat lebar, gitu Mbak. Karena banyak orang yang atau menti yang gagal menjadi UAR di LPDP itu adalah karena memang dia itu nggak bisa menjual value diri dia ke orang lain itu apa gitu. Makanya coba kalau lihat di Instagram ya, eh, beberapa hal yang dilarang terutama ketika kita diinterview di tahap LPDP itu adalah saya pekerja keras, saya rajin, saya pemimpin yang berkomunikasi dengan baik, itu terlalu umum. Nggak akan dilirik itu sama interview LPDP. Kenapa? Karena ya semua orang pun bisa gitu menjadi rajin pekerja keras, tapi di balik itu apa keunikan yang kita miliki, seperti itu. Itu sih sebetulnya ya. Makanya apa namanya, 3 step ini kalau menurut aku ini satu hal yang perlu Mbak Tika apa ya, pahami gitu ya, dan resapi gitu. Gitu. Makanya di sini kenapa aku nggak memulai dari step-step LPDP, aku mulai dari personal reflection karena memang
langkah awal kita di situ ya. Kalau untuk langkah LPDP sih menurut aku kita tinggal mengikuti aja gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin untuk stepnya ya. Kalau pernah Mbak Tika baca ya panduannya, jangan lupa baca panduannya Mbak ya, karena menurut aku ini sangat penting ya. Eh, Selain list kampusnya, kita juga bisa lebih berhati-hati ya dalam mengupload dokumen karena terutama di administrasi jangan sampai kita salah menguploadnya. Yang pertama untuk application ya pasti kita harus melewati ya tahap administrasi. Nah, kalau Mbak Tika udah punya LOA, memang untungnya Mbak Tika bisa langsung menuju ke final interview test. Gitu. Kayak kalau kemarin aku udah punya LOA, alhamdulillah aku langsung loncat ke tahap seleksi interview. Tapi kalau kita belum punya, nggak masalah. Tapi kita memang harus melewati tahapan TBS, tes bakat skolastik. Nah, ini juga memang bisa dibilang agak gambling. Kenapa? Karena passing grade untuk TBS ini beda-beda gitu. Aku pernah gagal di TBS itu di batch 2 2023 kemarin. Eh, Cuman kurang 5 apa 10 ya, aku juga lupa gitu. Waktu itu seingat aku 130. Kemarin itu di bawah lagi, kayak cuman 100 berapa ya? 100 kalau nggak salah nilainya. Jadi diturunin passing grade-nya. Jadi makanya tricky ya. Kita nggak tahu passing grade-nya berapa. Jadi memang harus apa namanya ya istilahnya banyak berdoa juga gitu ya. Semoga passing grade-nya turun karena itu hanya dapur LPDP yang tahu gitu ya. Tapi kurang lebih prosesnya seperti ini gitu ya. Bedanya kalau non LOA harus ada TBS, kita harus melalui tes TBS atau TPA. Kalau udah punya LOA, ya Mbak Tika bisa langsung ke wawancara. Kalau lulus, ya insya Allah nanti diterima jadi UMD. Seperti itu. Mungkin sampai sini gimana Mbak? Ada yang mau tanya? Nggak ada, Kak. Ada ya? Oke. Iya. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih. Mending LOA, mending non LOA? Nah, ini jujur ya, aku mencoba untuk memberikan jawaban yang seobjektif mungkin. Cuman kalau dari pengalaman aku dan melihat teman-teman yang apa namanya sudah lolos menjadi awardee, kalau kita punya LOA, ya, yang pertama keuntungannya itu adalah kita automatically qualified, ya, kita otomatis langsung menuju ke final test interview tanpa melalui TBS. Tadi udah aku jelasin, kalau memang LOA itu udah pasti kita harus melalui TBS. Tapi tambahan lainnya itu adalah ketika Mbak Tika sudah punya LOA, maka ketika menulis esai, bahkan interview, itu kita akan lebih mudah mensistematisasikan goals kita. Karena kita udah punya satu kampus tujuan yang clear. Beda dengan non-LOA yang kita memang punya pilihan tiga. Cuman dari pilihan tiga ini kan kita harus bisa mengelaborasi tiga-tiganya. Artinya akan muncul pertanyaan tambahan misalnya, kenapa Mbak Tika memilih kampus A dibanding kampus B dan C? Harus clear juga alasannya, gitu. Alasannya bukan cuma karena karena kampus A ranking lebih bagus, nggak bisa cuma karena itu. Kita harus bisa lebih spesifik lagi apa keunikan kampus A dibandingkan kampus B dan C, kayak gitu. Kalau kita sudah punya LOA, ya udah kita di SA itu benar-benar fokus di kampus A misalkan. Kita langsung ngebahas misalkan keunikan prodinya, kita bahas misalkan kalau udah kenal dengan profesor di sana bahwa saya udah kontak dengan profesor X misalkan gitu. Bahwa kampus ini atau prodi ini memiliki keunikan ini misalkan yang berbeda dengan kampus lain gitu, jika dikaitkan dengan bidang ilmu saya gitu. Nah, itu lebih jelas memang. Tapi aku nggak mengatakan bahwa kalau punya LOA kesempatan untuk lulusnya itu lebih besar nggak juga gitu ya. Sebetulnya dua-duanya sama. Cuman memang Mbak Tika akan merasakan sendiri andai misalkan udah punya LOA, misalkan dalam sebulan ini uh, ada LOA misalkan yang nyangkut di email gitu ya, akan kerasa gitu dengan kita belum punya LOA. Kerasa kita akan lebih terkunci di satu kampus dan kita bisa lebih banyak mengelaborasikan kampus itu. Itu aja sih sebetulnya. Gitu. Nah, itu untuk LOA. Nah, terus kalau untuk esai ini aku juga sedikit aja, tapi hanya lebih ke template ya Mbak ya, nggak ke apa namanya isi atau apa nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi kurang lebih ya isi dari esai itu adalah pertama ada introduction. Nah introduction ini kalau aku saranin ya Mbak ya, ketika Mbak Tika nulis esai, coba dimulai dengan quotes Mbak, apapun itu. Aku kemarin masukin quotes gitu. Terserah mau dari tokoh yang misalkan
Mbak Tika kenal atau apa gitu. Aku waktu itu masukin quotes yang menurut aku memang itu ada kaitannya dengan nasionalisme gitu ya. Sehingga bisa aku kaitkan dengan kontribusi ke Indonesia. Karena esai kita ya Mbak ya, walaupun kita cantumin di LPDP, jangan dikira itu nggak dibaca Mbak, itu dibaca gitu. Dan Mbak Tika juga harus ingat kalau tes substansi, tes akhir ya, itu penilaiannya itu dua Mbak, esai dan wawancara kita gitu. Sebetulnya ada perbedaan pendapat ya, ada yang mengatakan kalau itu hanya murni apa namanya eh, public speaking kita, cara kita berbicara ketika di hadapan interviewer. Ada yang mengatakan dua-duanya, esai dan cara kita menjelaskan ketika interview. Tapi kalau aku pikir secara logika, aku lebih berat kepada yaitu penilaian esai dan juga interview. Kenapa? Karena interview kita kan didasarkan atas isi esai kita, Mbak. Gitu. Interviewer itu akan melihat esai yang sudah kita tulis, baru dia akan menanyakan kembali ke kita. Seperti itu. Makanya penting bagi kita untuk menulis esai yang betul-betul sebagus mungkin. Gitu. Nah, quotes ini menjadi salah satu frase di awal yang paling nggak bisa memulai memicu ketertarikan si reviewer dari LPDP. Gitu. Jadi itu saran aku ya, gitu. Nggak wajib, tapi menurut aku layak dipertimbangkan. Gitu. Nah, terus dari quotes ini ya, jelas di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya itu kaitkan dengan personal value kita. Gitu. Misalkan kayak aku nih sebagai dosen nih, ya, aku kaitkan gitu ya si quote yang udah aku tulis di atas itu dengan kontribusi dan juga em, istilahnya apa-apa yang istilahnya sudah aku lakukan gitu loh selama ini. Baik misalnya sebelum berkarir sebagai dosen maupun selama berkarir sebagai dosen apa aja gitu. Seperti itu. Nah, terus yang kedua ada research gap. Nah, research gap ini lebih kepada ilmu, Mbak. Jadi sainsnya. Jadi Mbak sebagai sarjana ilmu hukum melanjutkan ke kenotariatan ya di Brawijaya misalkan. Mbak Tika harus tahu dengan clear apa sih research gap yang ingin saya bangun. Kenapa LPDP itu layak memberikan beasiswa ke saya ya dalam kaitannya dengan ilmu yang saya kembangkan. Sudah banyak kok notaris di Indonesia, tapi apa yang membedakan saya sebagai calon notaris dengan notaris yang lain? Seperti itu. Itu harus clear juga. Kayak misalkan aku hukum internasional. Kalau aku kan kebetulan daftar untuk S3 ya Mbak ya. Nah, S3 itu kan cirinya itu adalah mengajukan proposal riset. Proposal riset aku itu kebetulan tentang ASEAN, ya khususnya di bidang HAM. Nah, aku jelaskan apa yang membedakan proposal riset aku dengan riset lain dan juga kaitannya dengan ilmu yang saya dalami. Namanya dengan saya mendalami ASEAN itu akan terbangun apa sih dari segi keilmuan? Aku langsung jelasin. Waktu itu aku bilangnya itu bahwa dengan disertasi saya ini, riset saya ini, saya ingin membuat satu cabang ilmu yang disebut dengan ASEAN Law atau hukum ASEAN. Karena di Eropa itu kan ada hukum Eropa ya atau European Law gitu. Itu menjadi inspirasi bagi saya untuk membangun hukum ASEAN. Yang memang selama ini tuh kita nggak ada loh bidang ilmu itu. Dan dengan dibangun bidang ilmu itu apa konsekuensinya? Oh, kalau di universitas saya, di kampus saya gitu kan, itu nanti saya akan bisa menjadi ahli dalam bidang hukum supranasional gitu. Menjadi ahli dalam bidang hukum organisasi internasional. Nah, Mbak Tika juga bisa menyesuaikan itu. Oh, ketika saya nanti ke Brawijaya, saya akan membangun apa misalkan dalam bidang ilmu kenotariatan. Yang kebetulan saya ingin meriset tentang ini. Ketika saya meriset tentang ini belum ada nih, gitu. Ya, digarap oleh notaris-notaris lain di Indonesia. Makanya penting bagi kita untuk bisa memahami research gap itu banyak literasi itu penting, Mbak, gitu. Karena kalau kita nggak banyak literasi ya pasti kita akan memahami kulitnya aja. Aku juga dulu gitu, aku mencoba untuk banyak gali data sebelum berani
mengidekan seperti yang aku bilang tadi, gitu. Nah, itu research gap. Jadi memang lebih ke science gitu. Gap itu jarak ya, artinya eh, ilmu yang akan saya dapatkan nanti ya dengan yang sekarang ada apa sih yang bisa saya isi gitu. Jadi kayak ada kekosongan gitu di bidang ilmu yang memang ingin Mbak Tika garap di Brawijaya nanti. Maka dari itu Mbak Tika itu perlu gitu ke Brawijaya menggarap ilmu itu kenotariatan khususnya dengan riset apa misalkan. Sehingga nanti research gap yang sekarang ada di bidang ilmu Mbak Tika ini itu bisa terisi dengan peran Mbak Tika melalui studi di Brawijaya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau urgensi ya ini berarti lebih kepada permasalahan ya. Artinya Mbak Tika kenapa harus S2? Kenapa harus apa namanya itu? Ini nyambung ke yang kotak berikutnya ya. Kenapa misalkan harus memilih kampus itu Brawijaya? Nah, ini juga penting kenapa eh, banyak juga applicant LPDP yang terjebak terutama di dua pertanyaan ini. Sering mereka itu nggak bisa menjelaskan kenapa kamu harus S2. Banyak yang cuman oh saya karena ingin ya istilahnya kasarnya itu ada yang cuma pengen coba-coba ikutin teman. Nah itu jangan pernah jawab seperti itu. Tapi memang Batika itu ingin S2 itu selain karena faktor secara karir untuk kedepannya, tapi ya itu tadi gitu. Saya itu ingin mengisi bidang keilmuan yang memang selama ini belum bisa diisi oleh akademisi maupun praktisi yang lain. Makanya ini tuh sebetulnya nyambung Mbak dari introduction, research gap, urgency, sampai ini ke bawah closing statement. Itu semua itu nyambung. Makanya harus dibikin sesistematis mungkin karena semuanya itu saling melengkapi gitu. Jangan sampai ada bagian yang nggak nyambung. Loh kok research gap ngomong gini, urgensinya ngomong gini. Nah itu pasti akan jadi penilaian. Kayak gitu. Ya, tuh. Nah, terus ini juga jelas kampus ya. Mbak Tika juga tadi aku bilang kampus itu harus jelas, Mbak. Jangan sampai Mbak Tika milih Brawijaya itu, oh karena nggak ada lagi lah. Kebetulan memang saya diterimanya di situ gitu. Mau gimana lagi itu jangan. Tapi harus bisa kita temuin kenapa harus Brawijaya gitu. Kenapa nggak UGM, nggak kampus lain gitu kan? Gitu. Kenapa nggak misalkan Unair atau apa? Nah itu harus bisa jawab gitu. Dan itu menjadi keunikan kita kenapa kita memang layak mendapatkan beasiswa LPDP. Gitu. Nah, lalu societal contribution. Nah, ini juga jelas kontribusi sosial ini penting. Jadi dari research gap kita, urgensi kita untuk studi, ya, kemudian juga kenapa kita milih kampus itu pada akhirnya akan bermuara kepada apa nih kontribusi kita seperti itu. Kayak aku contohnya misalkan karena kan aku apa pilihan studinya ke luar negeri ya, Mbak, kebetulan ke Belanda, ke University of Groningen. Topik aku kebetulan tentang ASEAN. Nah, di Universitas Groningen ini itu kebetulan ada satu pusat studi kajian atau research center yang bernama Southeast Asia ASEAN Research Center. Jadi ada pusat studi kajian ASEAN. Yang itu akhirnya menginspirasi aku, oh ini bisa menjadi satu apa namanya ide ya, inspirasi bagi aku untuk apa? Mencoba membuat pusat studi kajian ASEAN terinspirasi dari universitas di sana untuk dibangun di kampus aku yang memang belum ada gitu. Yang ketika aku bangun pusat studi kajian ASEAN di kampus aku, itu nanti aku akan bikin A, B, C, D, E untuk bisa berkontribusi ke masyarakat. Nah, itu ya kenapa pemilihan kampus itu penting karena itu tadi ya salah satunya itu adalah akan ada kaitannya dengan kontribusi yang kita berikan ke masyarakat. Seperti itu. Makanya penting bagi Mbak Tika untuk pahami juga apa sih yang ditawarkan oleh Unbrau ini gitu. Dia punya fasilitas apa? Sehingga dari fasilitas ini oh iya, karena fasilitas ini maka dia bisa apa namanya menawarkan A, B, C, D, E untuk saya jadikan sebagai benang merah kontribusi ke masyarakat. Nah, terakhir baru closing statement. Nah, closing statement ini saran aku apa namanya bisa dibuat dengan gaya yang puitis lah, Mbak ya. Jadi jangan yang terlalu formal, jangan yang terlalu sederhana juga. Kalau aku kemarin dicoba dibikin agak puitis gitu. Jadi kayak dimasukin quotes lagi, tapi yang berbeda dengan yang pertama ya. Gitu masukin quotes lagi dan agak ini Mbak, kalau bisa sih agak memuji ya apa nilai LPDP dan kaitkan peran kita dengan
perwujudan nilai LPDP itu aja gitu. Aku sampai kemarin tuh menyebutkan Indonesia Emas 2045 kalau nggak salah kayak gitu. Jadi harus dipahami juga LPDP ini punya fasilitas apa aja, punya komunitas apa aja. Nah, itu bisa kita jadikan bahan kalimat ya di bagian closing statement kayak gitu. Supaya biar terlihat indah gitu. Jadi kesannya itu memang eh, orang ini tuh bukan cuma memuji LPDP, tapi memang dia niat ingin kembali ke Indonesia dan memanfaatkan ya peran dia itu melalui nilai-nilai yang dimiliki oleh LPDP. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit mengenai ini ya, apa namanya itu final test. Insya Allah semoga nanti Mbak Tika kalau rezekinya bisa lolos ke tes substansi. Jadi kalau untuk tes substansi ini, makanya aku bilang tadi, ya ini penilaiannya baik dari konten esai kita maupun gaya persuasif kita. Jadi saran aku ketika nanti Mbak Tika insya Allah lolos ke tes substansi, banyak-banyak lihat channel public speaking Mbak. Dan mock up itu paling penting. Karena jujur gaya bicara kita, gaya kita meyakinkan interviewer itu penting banget. Isi kita boleh bagus, tapi kalau kita nggak bisa meyakinkan interviewer, itu percuma. Kenapa? Karena gimana mereka mau yakin ke kita, cara ngomong kitanya aja masih monoton. Makanya kayak menaikkan intonasi, naik turun, kita senyum, gitu kan. Terus eye contact, kita nggak kemana-mana matanya, itu penting banget, Mbak. Gitu. Jangan sampai kita mengabaikan hal itu. Makanya yang pertama, ya, ketika kita masuk ke tes interview, ya, nah, melalui bicara kita jual, ya core value kita dan added competitive value kita. Public speaking, penguasaan bahasa asing, ya, apapun soft skill yang Mbak Tika miliki, ya, itu keluarin aja Mbak. Dan tunjukin bahwa skill yang Mbak Tika punya itu memang sudah menuai prestasi dan berkontribusi di masyarakat. Gitu. Terus kalimat-kalimat yang memuji LPDP itu keluarin, ya. Mbak Tika harus paham, ya. LPDP itu makna logonya apa, visi misinya apa, uh, value yang dimiliki LPDP itu apa, ada 5 kalau misalnya. Ya. Itu Mbak Tika harus paham. Dan ini aku spill aja dikit, yang aku dengar biasanya untuk teman-teman S2 itu lebih rentan ditanyakan tentang logo, lambang, value, visi, dan misi LPDP dibanding untuk yang S3 gitu. Kalau aku kemarin alhamdulillah nggak ditanya ya ke situ. Gitu. Tapi untuk teman-teman S2, aku sangat menyarankan itu bukan dihafal tapi pahami. Gitu. Nah, sebut aja nanti bahwa LPDP punya mata Garuda, punya fasilitas ini, ada lurah LPDP, itu sebutin. Berarti ketika Mbak Tika jawab itu, interviewer akan paham bahwa oh, orang ini tahu LPDP. Bukan cuma sekedar asal tahu info, tapi memang dia mendalami info tentang kita. Begitu. Ya terakhir itu ya, gaya persuasif, ya kelancaran atau elokuensi dari Mbak Tika dalam menyampaikan semua penjelasan Mbak Tika ketika interview. Nah, jadi ketiga hal ini itu semua harus dikaitkan dengan dampak kepada masyarakat Indonesia. Karena memang itu yang diinginkan LPDP. Kembali ke Indonesia dan memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat Indonesia. Gitu. Seperti itu. Dari mulai kita menjelaskan nilai kita, core value kita, memuji LPDP, gaya bicara kita, semua itu jangan pernah ada yang berbau individu. Tapi harus kita kaitkan dengan dampak terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu. Makanya di sini aku menyimpan itu di tengah karena memang intinya akan bermuara ke situ. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk effort ya saran aku sih banyak-banyak Mbak mentoring ya, kita nanti maksimalkan mentoring kita ini ya. Karena kenapa Mbak, dari mentoring itu jujur pengalaman aku bukan cuma Mbak Tika latihan one on one seperti ini aja, atau Mbak Tika ikut webinar LPDP atau apa enggak. Tapi di balik itu Mbak Tika itu mendapatkan social networking, dan ini penting banget. Kenapa penting? Dari social networking itu ya nggak menutup kemungkinan Mbak Tika akan dapat lagi channel mentoring tempat lain. Sehingga dengan semakin banyak mentoring, ya, Mbak Tika akan jadi lebih paham bagaimana misalkan untuk menulis esai, termasuk juga terutama mempersiapkan ketika tes substansi, gitu. Ya, makanya ya kalau kurang lebih mentoring itu ya hanya 2 ya LPDP itu,
esai di tahap sekarang, proofread, ya. Kita esai, kirim ke mentor, ya. Nanti ada revisi, kita tulis balik segala macam, ya. Ya, ketika kita substansi, baru kita dari situ kita bisa mulai intensif latihan mock up seperti itu. Nah, ya kalau ini sih secara umum aja ya. Pada akhirnya kesimpulannya ya usaha yang kita jalani ya, mentoring dan juga social networking ya, itu harus kita maksimalkan semua ya. Kayak aku kemarin aku benar-benar ya alhamdulillah berhasil memaksimalkan selama berapa 2 bulan ya, untuk karena aku di akhir Mei kemarin itu interviewnya ya, semua sesi mentoring yang aku ikuti dan ada slot untuk mock up aku manfaatin, ada waktu aku manfaatin ya. Istilahnya pastinya ya, eh, apa namanya itu, ketika kita ikut mentoring untuk beberapa kali didaftarkan gitu ya, apalagi intensif, itu pasti akan ada pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan energi, bahkan materi juga. Tapi pengorbanan itu akan worth it kalau memang kita manfaatkan dan niatkan dengan benar-benar gitu. Makanya di sini aku bilang berusaha semaksimal mungkin, manfaatkan semua channel yang ada dalam mentoring itu, dan jangan lupa berdoa yang terakhir. Karena pada akhirnya semua itu ditentukan oleh takdir dan rezeki yang maha kuasa gitu. Jadi jangan lupa berdoa, itu paling penting. Gitu. Kita nggak bisa hanya berusaha kalau hanya ya udah hanya berusaha, doa itu penting gitu ya. Nah, uh, kalau aku sih selalu menekankan itu gitu ya. Mungkin itu sih Mbak ya. Kita ada pertanyaan, kita diskusi aja ya. Eh, aku mau nanya tadi soal LOA. Gimana Mbak? Kan aku pakai jalur non LOA ya. Kan di situ ada Hmm, kan jalur non LOA. Sementara juga lagi daftar di Brawijaya. Sedangkan tuh pengumuman kelulusannya itu di Agustus. Dan hmm. aku ngelihat itu ada administrasi, ada masa sangga administrasi. Apakah bisa kita, misalkan di Agustus ini kita terima LOA, bisakah kita masuk di masa sangga itu yang LOA-nya atau gimana? Kalau masa sanggah, aku jujur ya belum pernah ada pengalaman ya berkaitan dengan LOA. Dalam arti ketika di masa sanggah kita masukkan LOA. Em, Karena gini Mbak, untuk di sistem aplikasinya antara LOA dan LOA itu dua jalur yang berbeda walaupun muaranya sama. Karena kalau kita sudah non LOA, kita udah pasti diarahkan nanti ke next selanjutnya, which is tes bakat skolastik gitu. Kalau LOA kan langsung ya ke interview. Jadi sepanjang yang aku ketahui ya, itu memang masa sanggah itu bukan dalam arti kita bisa mengupload dokumen baru, tapi kita lebih kepada memberikan argumen aja gitu. Kenapa dokumen yang kita masukkan misalnya salah, atau kenapa sertifikatnya nggak berlaku atau apa dan segala macam. Jadi lebih kepada verifikasi data yang sudah kita upload gitu. Bukan kita mengupload kembali dokumen baru. Seingat aku sih nggak ada ya, karena aku juga pernah pengalaman waktu itu masa sanggah nggak ada fitur untuk mengupload dokumen baru gitu, seperti itu. Gitu sih, Jadi Mbak. jadi nggak usah daftar Brawijaya dulu apa gimana? Gini Mbak, kalau eh, LOA itu memang kan disarankannya itu jauh-jauh hari ya sebelum LPDP dibuka, kita udah punya LOA gitu supaya nanti kita tinggal submit gitu. Kalau untuk selama masa LPDP ini kita nyari LOA sebetulnya silahkan aja gitu. Cuman kita harus bisa make sure waktunya cukup gitu. Sebelum deadline di bulan depan nanti, saya udah mengupload nih LOA gitu. Jadi apa namanya, saya bisa tetap memilih jalur LOA bukan non LOA. Tapi kalau memang kita belum yakin ya nggak apa-apa, kita milih non LOA aja kayak gitu. Seperti itu Mbak. Berarti kemungkinan lulusnya sama nggak? Atau lebih besar yang pakai LOA? Karena aku dengar lebih besar kemungkinan lulusnya tuh lebih besar pakai LOA daripada non LOA gitu. Soalnya ada seleksi seleksi skolastik Substansi. kan, Ya, nggak bakat skolastik gitu. Jadi gimana ya. Kak? Jadi gini, Aku juga agak eh, ragu soal LOA. gini Mbak. Jadi kalau untuk
apa namanya, lulus atau enggaknya ya, persentasenya, kita jangan terlalu dalam ke hal itu ya, karena jujur itu memang hanya rahasia dapur LPDP yang tahu gitu. Tapi kalau pengalaman aku kemarin ya, dan yang ini aku rasain ya Mbak ya, yang aku rasain gitu. Sekali lagi ini bisa beda ya, tapi yang aku rasain secara pribadi, ya ini yang aku tulis di slide ini, kerasa lebih gampang ketika kita sudah punya LOA. Yaitu tadi kenapa? Karena kita sudah bisa mengkerucut ke satu kampus. Kampus itu, si satu kampus itu kita bedah semua. Prodinya, urgensinya, kaitannya dengan research gap, kaitannya dengan kontribusi kita ke masyarakat. Beda dengan non-LOA yang aku bilang tadi, Mbak Tika bayangin aja ada 3 kampus yang Mbak Tika itu harus bisa jelaskan. Gitu. Jadi Mbak Tika misalnya milih Brawijaya, 2 milih apa ya, misalkan Unair, 3 milih UNS misalkan. Mbak Tika kalaupun pastinya itu tujuan pertama ya, Unbrau misalkan, karena kan kita naruhnya di tempat pertama. Kedua Unair, ketiga misalkan UNS. Mbak Tika harus bisa menjelaskan apa nih yang membedakan Unbrau dengan 2 kampus ini, gitu. Dalam arti itu tuh menjadi PR gitu. Menjadi PR di saat misalnya kalau saya udah punya satu kampus, saya bisa fokus ke kampus itu, tapi dengan 3 pilihan kampus untuk meyakinkan interviewer dan meyakinkan esai saya, ya saya juga bisa menjelaskan gitu. Apa sih yang membuat Unbrau ini lebih dibanding 2 kampus ini? Kayak gitu. Jadi menurut aku mungkin teman-teman ya atau apa pendapat Mbak Tika tadi yang bilang LOA itu kesempatan terimanya lebih besar, bukan dalam arti secara sistem LPDP, bukan, tapi itu lebih kepada apa namanya, fokus dan apa, rasa kepercayaan diri aja gitu, bahwa ya saya bisa lebih fokus loh menjelaskan kampus ini, kontribusi saya dalam kaitan dengan kampus ini gitu, dibandingkan dengan yang tadi non LOE, saya harus bisa mengkaitkan kontribusi saya dengan 3 kampus ini, kelebihannya apa aja gitu, dan mana yang saya prioritaskan, seperti itu. Jadi lebih kaitannya ke situ aja Mbak gitu, seperti itu. Karena kan kalau kita bisa menjelaskan lebih fokus, lebih spesifik, lebih detail, itu kan pasti kita akan lebih terarah ya. Maksudnya akan membantu kita gitu loh untuk lebih terarah. Dibanding kalau kita menjelaskan 3 kampus dan kita harus mengetahui kenapa kampus 1 lebih unggul dari kampus 2 dan 3, itu kan kayak menambah penjelasan kita juga tentang, oh karena kampus 2 dan 3 itu apa, dalam arti bahwa saya memilih kampus 1 karena keunikan A, B, C, D, E gitu. Yang menurut saya dibandingkan dengan kampus 2 dan 3, memang itu menjadi pilihan saya juga, tetapi dari kampus yang pertama ini saya menempatkan di pilihan pertama karena ada alasan A, B, C, D, E. Sehingga itulah alasan saya membuat menempatkan kampus A itu di pilihan pertama dibandingkan kampus B dan C. Nah, itu kan kayak penjelasan tambahan yang nggak perlu kita jelaskan lagi kalau sudah punya LOA gitu. Itu aja sih Mbak. Kayak gitu. Gitu Mbak. Baik. Kurang lebih itu. Apa tadi? Hmm. Terus untuk esainya nih Kak, kan Ya, aku juga ikut apa namanya kelas-kelas eh, dari lembaga lain kan. Nah, terus kemarin di Zoom itu sempat ada yang bilang kayak ada beberapa orang yang nggak nambahin quotes itu juga bisa lulus. Ada juga yang cuman apa namanya? Ada juga yang cuman inti dari permasalahannya aja dibahas itu bisa lulus. Ada juga yang perkenalannya nggak terlalu terlalu menjelaskan jati dirinya sebenarnya, tapi juga bisa lulus. Itu gimana Kak? Kan kita beda-beda ya Kak. Kalau apa namanya? Kalau lulus dari esai itu harus ada quotes atau enggak? Karena kan beberapa dari mereka ada yang lulus tanpa quotes, beberapa dari mereka juga ada yang lulus tanpa berbelit-belit menjelaskan apa namanya? Menjelaskan eh, eh, panjang kali lebar gitu. Tapi langsung inti masalah yang mereka angkat di esai itu, terus kontribusinya, terus kenapa harus di kampus ini, kenapa
harus LPDP gitu Kak. Hmm. Itu Ya, gimana Kak? jadi gini, yang aku bilang tadi awal ya Mbak ya, pokoknya Mbak Tika pesen aku jangan fokus dan menghafal template Mbak. Kuncinya itu. Gak ada template esai. Itu yang penting. Kalau kita menghafal template esai, um, itu menurut aku bakal jadi bumerang bagi Mbak Tika sendiri. Mbak Tika bukan memahami esai, tapi menghafal template. Karena memang nggak ada Mbak template esai itu. Yang ada itu yaitu tadi esai itu harus singkat, padat, jelas. Harus concise, to the point, sistematis, dan memberikan kesan positif bagi si reviewer atau pembaca, terutama dengan kalimat-kalimat yang ada di opening dan closing statement. Kayak gitu. Ada yang mengatakan mengikuti metode SMART, ya. Ada yang pakai metode STAR Iya, segala macam, ya kan? Pernah dengar ya? Itu penting, tapi jujur waktu aku iya kemarin, ada aku juga yang bilang ya gimana? ya, Gimana gimana, Mbak? aku aku lihat di YouTube ada juga yang pakai metode storytelling. Ya, ya memang Itu kalau bisa nggak? gini, Mbak, makanya untuk metode itu tergantung kita sebetulnya, ya. Kalau Mbak Tika merasa memang wah cocok nih pakai metode STAR, silahkan pakai gitu. Metode SMART, STAR atau mungkin tadi apa ya storytelling. Sebetulnya pada akhirnya itu hanya alat, Mbak. Alat untuk membantu kita membuat esai yang sistematis. Aku jujur kemarin aku nggak terlalu menggunakan metode-metode. Aku tahu dan aku dari awal udah tahu ada metode STAR, SMART. Tapi aku nggak pakai secara saklek di esai. Kenapa? Karena bagi aku kesannya itu nanti akan seperti menghafal. Tapi kunci yang aku pegang adalah gimana caranya esai ini aku bikin menarik. Esai ini menonjolkan diri aku, tapi aku nggak sombong. Esai ini aku tulis urgensi studi, tapi itu sekaligus menggambarkan keunikan aku juga dalam arti kenapa aku milih prodi itu dan kampus itu. Esai ini aku tulis dengan mencantumkan kontribusi aku untuk pendek, menengah, panjang sesuai dengan prodi dan kampus yang aku pilih dan riset aku itu aja. Kenapa aku menggunakan quotes? Karena aku emang suka, Mbak. Jujur, aku tipikal orang yang suka menggunakan quotes. Baik di awal maupun akhir. Bagi aku kalau aku menulis satu tulisan nggak pakai quotes, seperti kurang berkesan aja gitu. Tapi itu selera, nggak harus ya gitu. Kalau orang lain memang nggak suka pakai quotes ya silahkan. Kalau aku sih senang-senang aja gitu. Karena bagi aku quotes itu lebih ke pemantik aja gitu. Bahwa apa pesan yang ingin aku sampaikan ini tuh ada hal menarik loh gitu yang patut Bapak atau Ibu pertimbangkan. Itu aja sih sebetulnya gitu. Hmm. Terus Kak, kan esai 2000 kata ya. Ya, Terus kalau misalkan kita menjelaskan 3 kampus dari kan aku non LOA. Nah, kalau aku menjelaskan 3 kampus, kalau kelebihan kata itu bisa nggak? Soalnya kemarin aku juga sempat lihat di YouTube, katanya jangan sekali-kali melebihkan dari apa yang udah diatur LPDP gitu, Kak. Jadi aku agak takut juga tadi pas ngomong soal LOA kan kita harus menjelaskan 3 kampus tersebut. Jadi itu gimana, Kak? nah ya itu memang keinginan LPDP ya. Mau nggak mau kita harus nurutin 2000 kata. Aku juga jujur sampai the last minute tuh hari H-1 atau 2 ya. Aku masih fokus esai. Aku tuh kemarin itu pas tanggal 12 Februari itu, which is D-Day ya, waktu itu. Baru aku submit gitu. Ya, aku tahu bahwa kalau aku submit sebelumnya, aku terkesan terburu-buru gitu. Jadi aku sengaja menunggu di last day itu karena supaya maksimal revisi dan review esai aku gitu. Makanya termasuk untuk pemilihan kata supaya bisa betul-betul 2000 ya kan. Ya apa memang kita harus segitu gitu loh Mbak. Jumlahnya emang nggak bisa lebih. Makanya benar kita harus cek tuh di Word terutama gitu kan udah betul 2000 kata gitu. Kalau masih ada 100 kata tambahin apalah gitu dikit gitu ya biar siapa tahu bisa masukin kata-kata yang menarik gitu ya atau apa termasuk quotes juga kalau mau bisa tuh dimanfaatin kayak gitu seperti itu makanya Kalau tuh kurang dari kalau kurang dari gimana 2000 berarti nggak boleh? boleh
Jadi 2000 itu kan maksimal gitu. maksimal. Maksimal, tapi makanya nih Mbak, ini balik ke selera ya. Kalau aku tipikalnya, misalkan ada orang yang mengatakan 1.500 cukup. Saya udah merasa 1.500 kata itu udah dimasukin semua loh kata-katanya. Tapi kalau menurut aku, kayaknya enggak. Kenapa? 400 kata itu lumayan loh. Kita bisa masukin apa atau apa. Kita bisa masukin quotes misalkan salah satunya. Gitu. Ya anggap misalkan untuk amannya kita ambillah 1.900 gitu ya. Kayak gitu. Tapi kan lumayan gitu. Makanya termasuk dalam jumlah katanya aja Mbak, itu kan nggak ada template LPDP. Pokoknya maksimal 2.000. Terserah kamu manfaatin gimana, jangan lebih dari 2.000. Toh kalau Mbak Tika masukin lebih dari 2.000 itu akan ditolak Mbak di sistem. Coba aja. Itu sering aku apa bahkan kemarin pun aku juga sempat ini karena di Word itu dia hitungannya kurang dari 2.000, tapi di sistem LPDP pas saya copy paste itu malah dianggap lebih dari 2.000. Akhirnya aku sesuaiin lagi gitu kan. Dikurang-kurangin lagi gitu. Seperti itu. Oh iya Kak, Gitu mengenai gitu. pendaftaran juga Kak, kemarin kan aku sempat ikut Nah, kelas esai kan, ah, terus itu ah. ada salah satu awardeng ngomong kayak sebenarnya itu eh, kita mendaftar lebih cepat itu lebih baik katanya. Halo? Sepertinya Kak Mirza ini jaringannya mungkin. Oh iya, Bentar, saya hubungi di Zoom. baik Kak. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo. Halo. Aduh, maaf ya, keputus tadi. Oh Baterai iya, udah habis. Habis. Oke, maaf. Gimana Mbak Tika tadi pertanyaannya? kata aku kan kemarin ikut kelas esai kan di salah satu lembaga juga. Nah, terus katanya katanya itu kalau masalah pendaftaran kalau kita submit lebih cepat itu lebih dilirik dari pihak LPDP. Apakah benar seperti itu atau gimana nih Kak? Soalnya kan aku belum ada persiapan esai sama sekali dan ini tuh udah terhitung sisa berapa hari lagi gitu Kak. Jadi aku bingung. Kalau dari segi tanggalnya mau kita duluan, tengah, akhir itu nggak ada sih Mbak. Kalau dari yang aku tahu ya, itu nggak ada preferensi gitu. Dan semua itu akan random kok gitu nanti untuk penentuan tanggal TBS, untuk penentuan tanggal interview juga. Ya walaupun ada beberapa yang bilang katanya kalau kita masukin di akhir, kayak aku waktu itu masukinnya di hari H ya, pagi sih waktu itu. Akhirnya aku dapat interviewnya itu di jadwalnya itu di pekan-pekan terakhir, di akhir Mei gitu. Kayak gitu. Katanya sih seperti itu. Cuman nggak tahu lah. Ya, memang kadang LPDP ini tricky gitu. Kita nggak bisa tahu persis seperti apa gitu ya. eh, ininya apa
katanya akan diterima lebih besar kalau masuknya apa dimasukin apa lamaran Lebih, kita di awal ya. Tapi seingat ya Kak. aku bisa yakinkan itu nggak ada pengaruhnya. Hmm, gitu. Nggak ada kok. Jangan terlalu percaya berita-berita seperti itu sih Mbak kalau menurut aku, karena dari yang aku jalani LPDP itu fair banget kok gitu, eh, nggak ada istilahnya itu kabar kalau di awal itu akan lebih diri itu enggak gitu. Ini bahkan aku baru dengar dari Mbak gitu. Iya, aku kemarin kan ikut kurs-kurs juga kan dari berbagai, Hmm. dari CBBI juga, dari Mimpi Anak Timur juga, terus esai akademik juga aku ikut. Hmm. Terus banyak belajar dari YouTube juga kan. Nah, di situ tuh aku bandingin tuh para award-awardnya, ternyata apa namanya, pendapat mereka tuh beda-beda. Ada yang bilang mendaftar pas di akhir banget, ada juga yang bilang mendaftar secepatnya, pas dibuka itu harus daftar gitu biar Enggak. cepet dilirik. Jadi aku bingung harus ngikut yang mana. Sedangkan aku persiapanku belum. Kalau menurut aku Mbak Tika jangan dibikin bingung dengan isu kiri apa dengan berita kiri kanan gitu. Fokus ke persiapan diri Mbak Tika aja dari mulai esai gitu. Jadi start with your essay, jelaskan diri Mbak Tika itu apa, goals Mbak Tika itu apa, kontribusi apa, urgensi studinya apa, kenapa milih kampus ini, apa kontribusi yang bisa ditawarkan. Udah itu aja Mbak, serius. Apa namanya? Dengan kita fokus ke esai dan bukan menghafal template ya, sekali lagi. Bikin draftnya aja dulu Mbak. Draftnya gimana ya? Nanti kalau perlu kita sama-sama review, kita review gitu kan. Gitu. Aku juga dulu awalnya draftnya kasar kok gitu, nggak yang bagus-bagus amat, tapi karena aku ikut proofread segala macam, ya ke temen lah, terus ke apa platform LPDP yang lain juga gitu, saya apa ya kayak Siger Education lah gitu ya, gitu. Itu sempat aku lakuin juga gitu, dan apa itu banyak banget kok memberikan aku feedback gitu. Jadi benar-benar kita harus bertanya dari berbagai sumber gitu untuk bisa menilai esai kita ini udah bagus atau belum. Makanya itulah gunanya proofread dan review gitu gitu. Mungkin siapa At- tahu kita terlalu panjang atau mungkin kita menjelaskannya agak bertele-tele, itu kan penting gitu. Gitu. ada lagi pertanyaanku Kak, Gimana? mengenai personal statement. Kan kemarin juga aku sempat dengar Hmm. katanya personal statement itu kita harus betul-betul mengisi jawaban yang betul-betul dari diri kita. Jangan sampai jawaban itu Ya. buat kita jadi jangan sampai jawaban yang kita masukin itu jadi bumerang bagi kita di saat interview nanti gitu kan. Nah, itu juga buat aku mikir, kan di situ ada di pendaftaran ya kan. Di situ ada pertanyaan kayak hal apa yang sudah kamu ajarkan pada dirimu sendiri. Dan itu aku mikir, aku kalau jawabnya kayak gini, kira-kira ini jawabannya bakalan jadi Gini bumerang Mbak, gini atau Mbak, gini. Kalau aku dari awal ya, dan semua award di LPDP juga selalu menekankan kejujuran, Mbak. Apa adanya aja, jangan dibuat-buat, jangan mengada-ngada, apalagi bohong akan ketahuan, Mbak. Mbak boleh aja tulis eh, seideal mungkin di esai, menutupi kesalahan Mbak Tika. Tapi hati-hati, ketika Mbak Tika lolos di interview, ada psikolog gitu, yang iya, akan tahu, kemarin iya, ada ya, yang itu akan kelihatan Mbak dari gerak-gerik Mbak Tika, cara ngomong. Kita usap-usap gini aja tuh udah tahu gitu. Itu kayak menunjukkan kekhawatiran gitu. Makanya kenapa pentingnya tampil pede itu. Aku jujur loh Mbak, apa adanya aku tulis. Aku tulis kayak misalnya aku ini orangnya apa terkesan panikan ketika ada tugas baru dari kantor atau apa gitu. Aku orangnya dulu apa namanya? eh, terlalu apa? Terlalu apa namanya? Enak di zona nyaman, nggak mau merantau, nggak mau mengambil resiko atau peluang apa di pekerjaan lain gitu. Aku tuh apa adanya aja, dan aku pede menjelaskan itu di interview karena ya that's me gitu loh. Kayak gitu. Ya kayak misalnya waktu aku ditanya apa
Waktu itu kalau saya interview, oh berarti Anda ini orangnya panikan ya. Ya itulah Bu, memang panik saya. Tapi ya sekali lagi, itu kan di awal Bu. Saya dengan adaptasi di lingkungan kerja saya, dengan semakin sering diberikan tugas itu, ya alhamdulillah saya bisa mengikuti dan terbukti kok gitu. Saya berhasil submit tugas dari atasan saya tepat pada waktu. Beberapa kali saya dikasih deadline, alhamdulillah bisa tetap profesional sesuai dengan ekspektasi yang dimintakan gitu. Panik itu menurut saya biasa, Bu. Ya namanya juga kita orang mendapatkan pekerjaan baru, tiba-tiba deadline harus selesaikan sekian. Siapa yang tidak panik, tapi alhamdulillah saya bisa mengontrol emosi, saya menjalani dengan tenang, saya percaya dengan rekan satu tim saya, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik gitu. Ya jelasin aja gitu loh. Maksudnya jangan malu dengan kekurangan diri kita, Mbak. Gitu. Setiap dari kita itu punya kekurangan gitu, and that's our weakness gitu. Itu kelemahan kita, tapi you have to admit it. Mbak Tika harus mengakui itu gitu, karena if you don't, ya tadi yang aku bilang gitu, itu akan jadi bumerang gitu. Dan nanti Mbak Tika sendiri yang akan menyesal dan akhirnya, aduh, kenapa aku nggak jujur ya? Itu makanya kenapa pentingnya jujur gitu. Makanya tulis apa adanya Mbak, serius gitu. Kalau memang, oh saya ini orangnya memang tidak punya jiwa kepemimpinan yang bagus, tulis aja Mbak. Aku juga bukan punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Tuh, tapi kan yang misalnya, ya, tapi kan yang dibutuhin LPDP itu jiwa kepemimpinan yang bagus, betul. Tapi coba Mbak Tika pahami lebih dalam. Apakah seorang pemimpin yang eh, apa namanya, yang ideal itu adalah selalu pemimpin yang galak, yang tegas, yang kelihatannya memang punya wibawa gitu, takut saya untuk dekat dia. Betul, itu satu aspek. Tapi ada loh pemimpin lain yang tidak selalu seperti itu. Misal, ya, ini juga aku pelajari dari mentor. Misalkan anggap, maaf, misalnya Mbak Tika, saya ngerasa nggak punya jiwa pemimpin yang baik, tapi saya merasa saya ini pendengar yang baik, saya mau mendengarkan orang lain, saya mau menerima kritik, saya bisa merangkul orang lain, bahkan kalau saya negur orang lain, saya nggak bisa nih dengan cara yang galak atau gimana, malah saya ada ngerangkul atau ngomong baik-baik, itu juga pemimpin, Mbak. Bahkan dalam lingkungan kerja atau di manapun, kita membutuhkan loh sosok pemimpin seperti itu yang nggak selalu harus dengan galak, dengan badan tegap yang orang tuh kalau ngelewati dia aja takut, nggak harusnya seperti itu gitu. Be a good listener aja, ya be a good listener aja, ya pendengar yang baik. Itu adalah salah satu contoh kriteria pemimpin. Itu bisa kita jelaskan nanti ke psikolog misalkan. Anda di sini mengakui bukan jadi pemimpin yang baik, bukan tidak memiliki kriteria pemimpin yang bagus. Padahal LPDP ini kan mencari pemimpin yang bagus. Gimana Anda ini menjelaskan ini? Nah, ketika kita tahu selahnya, gitu kan, mengenali diri kita, gitu, dan juga kita melihat fakta di lapangan, betul Bu, memang saya mengakui saya kurang skill leadership, tapi bukan berarti saya sama sekali nggak punya skill leadership Bu. Kenapa? Saya adalah seorang pendengar yang baik. Yaitu saya buktikan di dalam tim kerja saya, orang mengenal saya sebagai orang yang bisa dijadikan teman curhat, mendengar keluh kesah. Dan itu menurut saya ya adalah hal yang menjadi aspek lain dari kepemimpinan yang belum tentu semua orang juga punya. Gitu. Itu bisa Mbak Tika paparkan gitu. Gitu loh Mbak. Jadi pokoknya jujur aja Mbak, serius. Jangan ada-ada. Akan ketahuan nanti beneran. Sekecil apapun jangan, jujur aja. Gitu. Dan gak usah malu gitu. Kita jawab rasa maaf minder kita, kekurangan kita dengan kelebihan kita. Nah itu salah satu contoh. Gitu. Nggak punya jiwa kepemimpinan, saya merasa kurang. Oh tapi saya pendengar yang baik. Jadikan itu sebagai aspek kepemimpinan. Gitu. Bisa. Kayak gitu. Terus Kak, kan di situ ada apa namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, Hmm. aku dengar juga nih dari Our The Line katanya jangan nulis lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Usahakan lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Nah, terus aku juga bingung di sini nih, gimana kalau kekurangan kita lebih banyak daripada kelebihan? Aku juga jadi mikir aku punya kelebihan apa lagi ya yang bisa aku tulis gitu, Kak. Nah, disitulah makanya kenapa di awal tadi aku langsung menjelaskan personal reflection. Karena dari personal reflection itu, Mbak Tika itu akan tahu kekurangan kelebihannya apa, gitu. LPDP itu cuman pengen kita mengenali diri kita sendiri, Mbak.
Kalau kita udah mengenal diri kita sendiri dan kita kaitkan kelebihan dan kekurangan kita, terutama kelebihan kita dengan kontribusi di masyarakat, insya Allah awardee itu cuma tinggal selangkah lagi, Mbak. Itu aja. Orang itu gagal karena dia tuh nggak mengenal, Mbak, diri dia sendiri. Itu. Makanya benar-benar Mbak Tika tuh harus bisa paham goals Mbak Tika ini apa gitu. Supaya jangan sampai nanti Mbak Tika sendiri juga nggak tahu gitu. Akhirnya yang ada itu ya sorry to say ikut-ikutan aja gitu. Oh kalau teman aku saya ikut, jangan Mbak, bukan seperti itu gitu. Gitu. Dan apa namanya itu um, ketika Mbak Tika personal reflection, who are you, what are you, gitu kan, what are your goals segala macam, ternyata wah kekurangan saya lebih banyak nih. Tapi dah faktanya gitu, gimana? Nggak masalah Mbak, gitu. Tapi apa? Mbak Tika bisa menutupi dengan skill yang lain. Misalnya tadi be a good listener. Oh, saya punya skill public speaking. Bisa ditutupin dari situ. Saya orangnya um, dijadikan sebagai teman curhat. Tapi orang sering curhat ke saya karena mereka menganggap saya bisa memberikan solusi. Itu kelebihan yang bisa Mbak Tika angkat untuk menutupi kekurangan yang ada. Bahkan dari satu kelebihan itu, nggak menutup kemungkinan bisa menutup berbagai kekurangan yang ada. Bukan cuma satu kekurangan. Gitu. Jadi apa adanya aja Mbak, gitu beneran, gitu. Itu sorry, pokoknya aku tekanin Mbak Tika jujur aja, gitu. LPDP itu hanya mementingkan kejujuran. Dari kejujuran itu kita tahu diri kita siapa, dan dari situ kita akan mudah menjelaskan kontribusi kita ke masyarakat, itu. Dan akan terlihat gitu. Kalau kita memang punya nilai-nilai itu, insya Allah nanti dari segi esai maupun interview, kita nggak akan kelihatan kayak orang yang sombong atau tinggi, enggak. Tapi emang kita orang yang niat gitu, dan akhirnya orang akan melihat kita, ya kita memang layak gitu untuk dipertimbangkan menjadi awardee LPDP. Gitu, Mbak. Oh, iya. Sama ini Kak, terakhir apa namanya? eh, Katanya kalau di interview kan kita kadang demam panggung ya, Hmm. kadang panik. Nah, itu yang membuat kita gelagapan menjawab pertanyaan itu kan juga dinilai ya kan Kak. Terus kalau misalkan kita bisa menjawab tapi kayak terlalu berbelit-belit kemana-mana itu gimana Kak? Apakah aku harus mengambil kelas public speaking lagi atau hanya dengan mock up wawancara aja atau bagaimana Kak? Kalau itu tergantung preferensi ya. Kalau aku sih dulu nggak ikut kelas public speaking, ikut aja mentoring mock up gitu. Iya. Apa namanya? Karena kan tujuan kita memang untuk membiasakan diri mock up gitu. Aku sangat menyarankan Mbak Tika ikut eh, ya mock up aja gitu ya, karena kan kita langsung diinterview oleh awardee LPDP yang kurang lebih pertanyaannya itu umum lah, general gitu kan, apa yang akan ditanyakan segala macam gitu. Jadi menurut aku sih cukup lah public speaking, apa kelas mentoring mock up itu udah cukup. Tapi kalau public speaking ya silahkan, mungkin nanti akan lebih dijelaskan tentang teknik apa namanya bahasa tubuhnya atau apa pemilihan kata secara lebih detail gitu kan. Cuman kalau sih nggak perlu-perlu amat sih, cukup mock up juga. Aku juga dulu mock up. Cuma kalau waktu itu aku targetin sih setiap minggu tuh seminggu sekali harus ada mock up biar aku nggak lupa gitu, kayak gitu. Kan kerasa kok kita dengan semakin banyak mock up itu, minimal eye contact kita akan terus tertuju ke kamera. Kita akan terbiasa dengan senyum, gaya bahasa kita juga akan lebih tertata, tangan ini kayak yang lebih tertata juga gitu, nggak yang terlalu ke atas, nggak yang ke bawah nggak kelihatan tapi tengah-tengah gitu. Sebenarnya untuk membiasakan aja sih Mbak. Makanya eh, misalkan nanti Mbak apa Tika insya Allah ke substansi, aku sangat menyarankan, sangat 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 menyarankan dari awal pengumuman itu keluar, selamat Anda lolos seleksi substansi. Amin ya substansi ya. Selamat Anda Amin. telah lolos seleksi TBS ya, menuju ke wawancara gitu. Langsung cari ya platform yang memang Mbak Tika bisa pakai untuk mentoring PDP, dan Siger Education ini menurut aku udah bahan yang tepat banget banget banget
Karena pengalaman aku kemarin ikut public apa sih? Public mock up ya, interview sama Siger Education, aku banyak banget dapat insight, banyak banget gitu. Dan aku melihat orang lain yang dijadiin eh, ya sebagai menti untuk persiapan wawancara, dikasih kritik apa, jadi aku tahu oh, ketika nanti aku wawancara aku juga harus begini, aku juga nanya juga gitu ya setiap public mock up tiap malam tuh, bahkan aku setel tuh Zoom ya, thank you banget ya Siger Education, mantap banget gitu. Tapi itu serius Mbak, itu ikhtiar kita ya. Maksudnya memang kita harus berkorban gitu. Sampai orang di rumah aja nggak bosen apa itu gitu. Ya namanya juga ikhtiar gitu kan. Kita Iya, memaksimalkan gitu kan. Kalau emang ya kebetulan Siger Education tiap malam dan aku memang ingin maksimalkan ikhtiar, ya tiap malam akhirnya aku dengerin gitu sampai selesai. Tapi ya itulah usaha gitu ya. Kita harus maksimalkan gitu. Tapi ya alhamdulillah semua itu akhirnya terbayar gitu. Kayak gitu. Gitu Mbak. terakhir Kak, mengenai passing grade katanya kan kita nggak tahu nih passing grade-nya Ya. kadang kadang naik, kadang turun, gitu ya kan Kak. Ya. Eh, Terus kalau gimana pertanyaannya gimana? iya itu aja, aku cuman takutnya di ini skolastik doang karena aku belum ada persiapan juga. Aku takutnya kalau aku terlalu nyiapin esai, berfokus pada esai, ternyata aku jatuhnya di ini skolastik gitu. Sedangkan skolastik itu passing grade-nya tinggi banget katanya. Aku nonton dari YouTube juga katanya tiap tahunnya tuh beda-beda skornya. Kalau untuk TBS, aku jujur kurang paham ya Mbak ya. Sekali lagi itu rahasia dapur LPDP juga. Kayak aku kemarin kan di batch 2 2023, 130. Kemarin tuh turun jadi 100. Ya ada yang bilang katanya yang batch 1 kemarin itu soalnya emang katanya lebih susah gitu. Aku juga nggak tahu persis itu emang ya kayak gitu atau gimana gitu ya. Um, Cuman yang ingin aku highlight itu jangan terlalu fokus ke berita itu, Pak. Serius. Saya itu biarlah berjalan. eh, Ketika mending dari sekarang fokus esai, Mbak. Itu yang lebih penting. Draft kasar pun nggak apa-apa, Mbak. Serius. Aku tuh kasar dulu, kasar banget draft esai itu. Tapi aku berusaha untuk di proofread. Ya, teman, kolega gitu ya. Dan berbagai platform mentoring LPDP aku ikut demi hanya untuk proofread esai gitu. Mumpung ada waktu Mbak kayak gitu. Biarlah itu nanti dari LPDP yang menentukan. Kalau emang udah rezekinya Mbak mau ini berapa juga, insya Allah bakal tembus-tembus aja gitu. Kayak gitu. Toh nanti juga ketika kita mau persiapan skolastik ada lagi kok mentoring juga gitu. Jadi jangan khawatir kayak gitu. Ada persiapan untuk mengerjakan soal-soal kayak gitu. Gitu Mbak. Oh, sama ini Kak, mengenai esai kan aku nggak tahu nih ya mau ngangkat masalah apa. Terus aku sempat bertanya sama Awarda yang kebetulan anak hukum juga, kemarin lulus juga di batch 1 kan. Terus aku nanya, Kak, esainya ini kan aku ngambil jurusan kenotariatan. Nah, aku tuh bingung ngangkat masalah yang menjerumus ke notaris itu apa. Terus katanya gini, aku juga bingung kalau notaris alasannya selain melanjutkan S2 untuk menjadi notaris selain itu apa? Aku juga bingung. Aku nggak terlalu ngerti soalnya aku ngambilnya magister hukum. Aku nggak ngambilnya ini apa namanya konotariatan. Mungkin bisa dicari-cari di award lain yang dapat beasiswa bagian notaris kan. Aku udah cari-cari ke laman LPDP itu nggak ada Kak. Hmm. Rata-rata cuman magister aja. Aku juga cari sampai di kampus nggak dapet. Nggak tahu ya, mungkin ada tapi aku yang kurang melihat, meneliti apa gimana. Gitu, Kak. Aku juga bingung di situnya. Gini Mbak, kalau saran aku ya teknisnya berarti kan buat timeline dari sekarang sampai akhir minggu ini sebetulnya lebih baik sih itu ya. Tapi kan waktunya misalnya oke lah. Anggap misalkan Batika bikin stressing point, penekanan. Dalam waktu 3 atau 4 hari saya harus menentukan akan mengambil kampus yang mana sebagai pilihan saya. Termasuk
riset yang akan saya kembangkan itu apa. Mau nggak mau Mbak, kita harus mengejar dengan waktu gitu. Itu Aku apa? Maksudnya mau nggak mau Mbak Tika harus bikin time. Aku juga dulu kemarin kayak gitu, aku bikin timeline gitu. Karena kalau kita nggak seperti itu, ya, ya istilahnya kembali kan kita yang butuh LPDP ya kita mengikuti gitu loh ritme waktu yang dikasih sama mereka gitu. Mau nggak mau kita yang harus kejar gitu. Itu aja menurut aku cukup lah gitu ya 3-4 hari kampus sama riset yang mau Mbak kembangkan tuh apa gitu intensif aja gitu. Kalau perlu apalagi Mbak Tika kan masih fresh grade ya gitu belum terikat kerja kantor. Oh itu bisa dipakai banget Mbak iya, seharian itu kan dari subuh kalau perlu tuh sampai malam itu terus aja ulik gitu kan fokus LPDP gitu kan gitu sebagai bentuk ikhtiar manfaatin aja Mbak gitu kayak gitu. aku rencananya tanggal 15 deh mau submit pendaftaran. Kemarin kemarin itu aku udah daftar kan pas tanggal Hmm. tanggal 20 Juni kan. Tapi Heeh. aku batalin karena aku ngelihat wah berkasku nih kayaknya belum lengkap deh. Iya. Pokoknya gini Mbak, terakhir tuh kapan sih 18 ya? Bisa jawab personal statementnya gitu. Enggak, Bat terakhir tuh kapan? Maaf, terakhir tuh berapa? 18 ya? iya tanggal 18 Juli. Saran, saran aku Mbak, ini kalau aku ya sekali lagi ya, terserah ngikutin atau enggak, ini mah preferensi. Aku tetap saran Mbak Tika kumpul di hari H atau H-1. Karena kondisi Mbak Tika kan belum nulis esai sama sekali ya. Lumayan, maksud aku tuh bagi aku sehari itu lumayan sih Mbak. Untuk kita fokus kepada hal-hal yang menurut kita emang perlu kita update lagi gitu. Apalagi esai ini kan core ya, inti dari semua gitu. Jadi harus benar-benar meyakinkan gitu. Jadi aku menyarankan Mbak Tika kumpul aja di hari H, tapi hari H-nya Mbak Tika jangan malam, bahaya. Kenapa? Servernya takutnya down gitu. Iya. Maksimal siang lah udah disubmit gitu. Pagi atau siang udah disubmit gitu. Sore itu udah nggak aman menurut aku, siang lah. Bahkan pagi menurut aku gitu. Karena apa namanya? Kalau tanggal 15 nih menurut aku masih kecepatan sih. Kecuali kalau Mbak Tika memang dari awal udah nyicil Mbak gitu. Tapi kan Mbak tadi bilang kondisi memang sama sekali belum nulis esai. Menurut aku perlu tambahan waktu gitu Baik. untuk lebih menyempurnakan itu gitu. Belum nanti nunggu proofread dan review itu waktu juga Mbak gitu. Misalkan aku nggak tahu nih kayak misalkan di platform kita ini di Sigar ini kalau ada Mbak Tika ke mentor lain itu kan butuh waktu juga 3 hari bahkan gitu kan. Ada yang bahkan seminggu gitu. Makanya kita juga harus memperhitungkan waktu gitu. Seperti itu menurut Baik, aku. Kak. Mm-mm. Sama ini, Kak, aku kan daftar jalur Mm. afirmasi Putra Putri Papua. Nah, terus di situ kan nggak Ah, ada TOEFL kan. Nah, aku punya sertifikat TOEFL ah. terus skornya itu di bawah dari 500. Nggak sampai 400 lah, 370. Iya, Mm. 370. Nah, terus aku lihat banyak teman-teman yang lain itu masukin kan di beasiswa afirmasi itu nggak harus ada TOEFL kan. Nah, sedangkan teman-teman yang lain itu ada sertifikatnya mau submit itu, Mm. tapi nggak bisa. Aku juga di situ aku mikir lagi, aku masukin sertifikatku atau nggak usah. Apakah kalau aku masukin ini TOEFL nggak bakalan jadi nilai tambah atau enggak gitu. Dilihat persyaratan LPDP-nya lagi, Mbak. Pokoknya kita masukin sesuai apa yang diminta. Kalau memang jalur yang Mbak pilih nggak mensyaratkan TOEFL, ya nggak usah masukin TOEFL gitu. Tapi kalau memang mensyaratkan TOEFL, cek TOEFL-nya yang seperti apa sertifikatnya gitu. Dan jangan asal, Mbak. Ini serius karena dulu pengalaman aku, karena aku kan memang aku ini udah kebetulan udah 4 kali coba. Yang kemarin tuh terakhir, yang keempat aku lolos berhasil. Yang dua, yang pertama itu aku benar-benar ya jeleknya itu menganggap enteng ya gitu. Jadi kayak antara niat gak niat, akhirnya sertifikat bahasa Inggris yang seadanya aku kirim. Padahal kalau untuk ke luar negeri itu
dia harus mensyaratkan IELTS atau TOEFL IBT, bukan TOEFL Bappenas gitu atau TOEFL ITP. Yang aku masukin itu TOEFL ITP atau Bappenas, which is memang harusnya nggak boleh. Akhirnya aku kan ditolak secara administrasi. Aku kasih sanggahan dengan alasan, oh tapi ini masih berlaku 2 tahun dan ini resmi dari Bappenas. Dibalas lagi sama LPDP, mohon maaf demi rasa keadilan atau apa gitu. Kami tetap tidak bisa memberikan mengabulkan keinginan saudara karena tidak sesuai dengan persyaratan bahasa Inggris yang kami minta gitu. Ya itu, jadi memang harusnya persyaratan aja, Mbak. Kalau diminta, kalau enggak ya udah nggak usah. Berarti kan alhamdulillah gitu. Kita nggak perlu masukin itu. Gitu, itu aja. Pokoknya Oke. jangan jangan apa namanya? Jangan maunya kita gitu, jangan. Jangan pernah kita mau seenaknya, ah udahlah masukin aja yang ada, jangan. Itu tuh malah kita menganggap enteng gitu. Padahal dari administrasi aja LPDP udah ketat gitu. Jadi jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Berarti nggak usah di-submit ya, Kak, untuk sertif TOEFL-nya. Iya, makanya Karena tadi kan di share. cek lagi Mbak buku panduan dan syaratnya aja pokoknya. Kalau emang nggak diminta ya jangan Mbak gitu. Kalau diminta cek dia sertifikat TOEFL-nya yang seperti apa mintanya gitu. Nilainya berapa dan siapa yang lembaga yang mengeluarkan gitu. Kalau ITP itu biasanya Bappenas biasanya mengeluarkan gitu. Aku kurang paham jujur kalau di luar jalur reguler ya. Tapi setiap jalur itu kan ada apa syarat masing-masingnya gitu yang itu dicek. Iya. Makanya penting literasi panduan itu Mbak gitu. Banyak yang gagal administrasi itu karena nggak paham panduan. Maksudnya asal masukin aja, tapi dia nggak baca panduannya gitu. Akhirnya bengkok di administrasi. Baik, Kak. Itu aja sih. Oke, oke itu aja. Iya, Kak. Oke, oke, ya mungkin itu aja Mas. Kalau mungkin nanti Oke. ketemu lagi gimana nih teknisnya? Iya, mungkin bisa dibicarakan lewat WA apa Ya ya. Oke. hari di mana Kak Mirza bisa dan Kak Tika bisa itu mungkin bisa jadi apa? Oke. Hari di mana kita mulai meet up lagi gitu kan. Oke. Kalau Oke. mungkin kalau aku sih maksimalnya bisanya 2 kali dalam seminggu ya Mbak karena kadang aku suka ada banyak kerjaan juga di kantor jadi antara seminggu sekali atau maksimal seminggu 2 kali lah gitu ya gitu nanti Mbak Tika mau apa Berarti atau gimana ini aja WA aku aja atau misalkan mau proofread esai boleh gitu ya tapi ya iya, itu saran aku sih kalau untuk proofread esai jangan cuma dari aku aja tanya ke teman kolega atau awardee lain yang mungkin Mbak Tika kenal kasih ke mereka gitu. Karena penting kita dapat masukan lebih dari satu gitu. iya, Kak. Oke, Kalau mungkin gimana? untuk Zoom kayaknya kalau untuk Zoom-nya kayaknya nanti menyesuaikan waktu kakaknya ya. Iya, boleh. Kalau em, aku sih enaknya di weekend ya, Sabtu Minggu ya Iya, guys, karena aku suka kerja sampai sore dan kadang malam gitu ya. Saya di rumah tuh suka udah nggak bisa lanjut kerja lagi gitu. Jadi enaknya sih weekendnya iya. jam seginilah malam gitu, jam 7 gitu ya. Minggu juga boleh. Tapi enak Sabtu lah karena kan besoknya ini ya. Maksudnya kalau memang Mbak Tika mau di luar weekend, memang istilahnya perlu kita Zoom, urgent misalkan mau bahas esai, perlu proofread langsung dari aku tanpa ditulis di Word komennya, ya nggak apa-apa kita ketemu aja gitu di hari lain ya di luar weekend. Gitu. Dipilih aja Oh, iya. Senin sampai Jumat mau hari apa. Gitu. Tapi paling jamnya tetap malam sih. Iya, aku juga nggak apa-apa. Hmm. Itu sih paling. Ya, Iya. ya, oke, Oke. makasih. Oke, itu Jadi Mas. mungkin nanti mungkin next next meet up bisa itu ya koreksi stressing point tadi yang katanya Kak Mirza ya tentang Ya. apa yang mau ditampilkan oleh Kak Tika Hmm. nanti. Ya. Oke. Mungkin kalau dari aku sih target jangka pendeknya Mbak Tika udah firm Mbak. Mau milih Iya, kampus apa dan udah punya draft kasar esainya aja dulu. So, mungkin dalam 4 hari ini lah Mbak Tika harus tetapkan itu gitu. Aku cuma nggak mau Mbak Tika malah nanti istilahnya
telat dengan waktu gitu. Ini kan cuma tinggal berapa hari lagi ya gitu. Manfaatin aja gitu. Harus bisa lari cepat kalau sekarang nih Mbak gitu. Iya. Ya mau nggak mau gitu karena ya balik lagi gitu. Oke, Oke, Kak. Sapun. Oke, ya sama-sama. Mm-mm. Ya itu sih Mas Oke. paling. Nanti tentang tentang jadwal berikutnya mungkin bisa dibicarakan lebih detail di grup, oke? Oke, siap-siap. Oke. Baik, terima kasih Kak Mirza atas Oke. penyampaiannya yang sangat detail tadi ya. Dan Ya. untuk Kak Tika tetap semangat Baik, dan Kak. yakin dengan diri sendiri. Iya. Oke, terima Oke. kasih. Saya tutup. Oke, terima kasih. Eh, Kak Tika kalau Makasih. misal mau minta rekamannya bisa saya kasih nanti link Baik. rekamannya. Iya, Oke. baik, Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke, makasih. Makasih juga, Kak Makasih. Mirza. Ya, sama-sama Mbak Tika. Iya. Saya tutup Zoom-nya ya. Ya, oke, silakan Mas. Oke.